Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Gemuruh. Pertempuran berlanjut, dan Chu Feng bertempur melawan 3 ahli ranah asal sendirian. Meskipun dia tidak memiliki keuntungan, dia tentu saja tidak dirugikan. Sebuah mukjizat yang tidak pernah terdengar, itu sedang dilakukan tepat di depan orang banyak. Keluarga Chu semua sangat berharap, bahwa Chu Feng bisa menang. Itu tidak hanya menyatakan bahwa mereka dapat diselamatkan dari musibah ini, tapi itu juga berarti bahwa keluarga Chu dapat mencapai puncak yang sama sekali baru. Dengan pemuda yang bisa membuat mukjizat seperti Chu Feng, mereka tahu bahwa keluarga Chu mereka tidak akan biasa lagi. Setidaknya, mereka tidak akan meringkuk di kota kecil Gunung Miring ini. Bas. Tiba-tiba saja, beberapa ular kilat saling bertumpuk dan menyapu. Itu seperti cambuk petir yang panjang, dan cambuk itu menyebarkan semua keterampilan bela diri dari 3 kepala keluarga, hingga kemudian mendorong mereka bertiga kembali. Bocah ini, jangan biarkan 2 untuk menjadi angkuh, ucap kepala keluarga Su. Karena serangan mereka hancur oleh 1 serangan, 3 kepala keluarga melakukan serangan balik pada saat yang sama. Mereka memadatkan kekuatan ranah asal yang lebih kuat, lalu menunjukkan keterampilan bela diri yang lebih kuat dan mulai menyerang Chu Feng. Namun, tidak peduli seberapa kuat serangan dari 3 kepala keluarga itu, di depan petir Chu Feng, serangan mereka akan sia-sia, dan bahkan tidak bisa membahayakan Chu Feng sedikit pun. Apakah bocah ini masih manusia? Apakah dia memiliki energi spiritual yang tak berujung di tubuhnya? Tidak perlu terburu-buru, karena dia menggunakan keterampilan bela diri peringkat 5, itu berarti dia juga terlatih dalam teknik misterius. Memiliki energi spiritual yang kuat di tubuhnya sangatlah normal, namun, keterampilan bela diri peringkat 5 mengkonsumsi banyak energi spiritual. Dengan kultivasinya saat ini, dia pasti tidak akan bisa bertahan lama. Itu betul. Bahkan jika energi spiritualnya menjadi lebih kuat, akan ada saatnya dia menjadi kering. Dan lada saat itulah, dia tidak bisa melewati kita. Jika ini terus berlanjut, dia akan kalah tanpa keraguan. Ketiga kepala keluarga itu diam-diam berkomunikasi. Itu karena, kekuatan ranah asal dan ranah spirit dapat dikatakan memiliki perbedaan langit dan bumi. Jadi, bahkan jika Chu Feng menggunakan kekuatannya dari keterampilan bela diri peringkat 5, dan mampu melawan mereka untuk sementara, mereka berpikir bahwa energi spiritual Chu Feng akan mengering cepat atau lambat. Ketika waktu itu tiba, secara alami mereka bisa menang melawan Chu Feng. Suara mendesing. Tetapi pada saat itu, angin kencang mulai naik di bawah kaki Chu Feng, dan dia langsung menghilang. Ketika Chu Feng muncul kembali, dia berada di belakang kepala keluarga Ma. Tangan yang tajam seperti pisau, itu sudah diayunkan ke lehernya. Sing, semuanya terjadi terlalu cepat, dan terlalu tiba-tiba. Mereka hanya melihat tangan Chu Feng yang ditutupi dengan petir seperti sabit. Darah menyembur keluar, dan sebelum kepala keluarga Ma bisa bereaksi, kepalanya sudah jatuh dengan senyum bangga masih menggantung di wajahnya. Teman-teman, tolong jangan ceroboh saat bertarung denganku, ucap Chu Feng. Saat dia membunuh kepala dari keluarga Ma dengan 1 serangan, di sudut mulut Chu Feng ada senyum jahat yang terlihat. Dia melangkah maju, dan kemudian membentuk angin kencang lagi sebelum menghilang. Bocah ini terlalu cepat, hati-hati, teriak kepala keluarga Su. Melihat itu, 2 kepala keluarga yang tersisa mengerutkan kening mereka, dan tidak berani memiliki jejak kecerobohan. Mereka berdiri saling membelakangi, dan mulai bertahan dengan ketat. Suara mendesing. Tepat pada saat itu, Chu Feng tiba-tiba muncul. Lengannya tiba-tiba melintas, dan kilat yang ada di tangannya tiba-tiba melonjak keluar seperti pedang kilat. Pedang kilat itu memotong ke belakang 2 orang tersebut. Bocah, jangan memandang rendah kami, ucap kepala keluarga Su.
Kedua kepala keluarga tersebut menggunakan metode kuat mereka pada saat yang sama, itu untuk memblokir serangan Chu Feng. Wush! Akan tetapi, mereka hanya bisa melihat Chu Feng dengan ringan tersenyum. Bahkan sebelum pedang petir menyayat, tubuhnya menghilang sekali lagi, dan dia tiba di belakang kepala keluarga Wang. Hati-hati! Kepala keluarga Su bereaksi pertama, dan dia dengan cepat berteriak. Tapi itu sudah terlambat. Chu Feng sudah menyerang, dan pencahayaan dari serangannya sudah menyapu. Dengan suara cerot, kepala dari kepala keluarga Wang juga terbang dan dia meninggal di tempat. Melihat dua orang yang dibunuh oleh Chu Feng dalam sekejap, kemarahan yang ada di wajah kepala keluarga Su tidak lagi tersisa. Segera, yang menggantinya saat ini adalah rasa takut. Di bawah ancaman kematian, dia akhirnya merasa takut. Pada saat itu, dia punya sebuah pikiran. Itu adalah ketika mereka bertarung melawan Chu Feng, maka tidak pernah ada kesempatan untuk menang. Sejak awal, pemuda itu tampaknya tidak pernah benar-benar bertengkar dengan mereka. Itu lebih seperti dia bermain-main dengan mereka. Kamu, aku akan membunuhmu. Teriak kepala keluarga Su. Mengetahui bahwa hidupnya mencapai akhir, kepala keluarga Su hanya bisa meletakkan semua yang dimilikinya, dan kemudian tidak meninggalkan apapun. Dia dengan segera menggunakan serangannya yang paling sengit pada Chu Feng. Namun di mata Chu Feng, serangan yang paling kuat itu tidak berguna baginya. Di depan teknik langit kekaisarannya, di depan kecepatan yang absolut itu, kekuatan level 1 dari Rana asal benar-benar tidak cukup untuk melawannya. Wush! Tubuh Chu Feng melesat ke depan, dan tiba di belakangnya seperti hantu. Dengan lambaian tangannya, dia dengan mudah membunuh kepala dari keluarga Su. Dengan begitu, 3 ahli di Rana asal semuanya mati di tangan Chu Feng. Kematian mereka sama halnya dengan keluarga mereka, yaitu mati dengan cara dipenggal. Saat itu, kerumunan keluarga Chu tidak bisa membantu, tetapi menghirup udara dingin. Kinerja Chu Feng terlalu tak terduga, dan dia jauh lebih kuat dari apa yang bisa dibayangkan. Pada saat itu tidak ada yang bersorak, dan hanya ada keheningan. Karena begitu heningnya, sehingga selain suara orang bernapas, seseorang hanya bisa mendengar detak jantung. Hati mereka semua bahkan penuh dengan emosi. Seorang pria muda yang hanya berada di tingkat 7 dari Rana Spirit, itu dapat membunuh 3 orang di tingkat 1 dari Rana asal. Seorang pria muda yang baru berusia 15 tahun, tetapi sudah menjadi murid inti dari sekolah Azure Dragon, dan bisa menggunakan keterampilan peringkat 5. Pria muda itu, dimanapun dia berada, dia akan disebut jenius. Dan jenius itu milik keluarga Chu. Setiap anggota keluarga Chu tahu bahwa, mereka tidak hanya diselamatkan, mereka bahkan ditakdirkan untuk bangkit tiba-tiba selama pemuda itu mau. Pertempuran pun besar telah usai, dan keluarga Chu mulai membersihkan mayat-mayat yang ada di mana-mana di kota Gunung Miring. Tidak peduli apakah itu anggota keluarga Chu atau warga kota, mereka semua mendapat penguburan yang bermartabat. Namun, bagi kepala keluarga Wang, Su, dan Ma, mereka digantung di dinding kota Gunung Miring. Itu bisa dikatakan sebagai membunuh ayam untuk memperingatkan monyet. Tetapi hal itu benar-benar telah memamerkan kekuatan keluarga Chu. Di ruang konferensi keluarga Chu, tempat di mana Chu Feng tidak memenuhi syarat untuk masuk sebelumnya, karena semua tulang punggung keluarga Chu ada di sana. Adapun Chu Feng sendiri, dia sekarang sudah bisa masuk dan duduk di kursi pemimpin. Feng Er, mengikuti apa yang kamu katakan, surat undangan dikirim ke berbagai kekuatan di daerah pegunungan, ucap Chu Yuanba. Luka Chu Yuanba sudah diurus, tapi tulang punggung utama keluarga Chu ini melaporkan beberapa hal kepada Chu Feng, dan sikapnya sangat rendah hati. Chu Feng mengangguk, dan tidak banyak bicara. Dia bahkan tidak melihat Chu Yuanba, saat dia terus melihat-lihat buku di tangannya. Menghadapi Chu Feng yang memiliki sikap seperti itu, Chu Yuanba hanya bisa tertawa kering.
Adapun tulang punggung lainnya dari keluarga Chu, mereka tidak berani mengatakan apa-apa. Mereka tahu bahwa mulai hari ini dalam keluarga Chu, bukan kata-kata Chu Yuan maupun kata-kata Chu Yuanbai yang diperhitungkan, tapi itu adalah kata-kata dari Chu Feng. Itu tidak ada hubungannya dengan pengalaman atau senioritas, itu karena Chu Feng memiliki kekuatan. Lagi pula, tanpa dia semua orang pasti sudah mati. Feng aku ingin tahu mengapa kamu mengirim undangan kepada kekuatan itu. Akhirnya Chu Yuan angkat bicara. Hari ini hanya dia saja, yang merupakan ayah angkatnya, yang berani berbicara dengan Chu Feng seperti itu. Setelah mendengar kata-kata Chu Yuan, Chu Feng menutup buku di tangannya, lalu mengangkat kepalanya, kemudian sedikit tersenyum dan berkata, "Aku hanya merasa, bahwa ini saatnya menyatukan semua kekuatan di daerah pegunungan ini," jawab Chu Feng. Akhirnya pertemuan keluarga Chu telah berakhir. Lalu Chu Feng dan Chu Yuan kembali ke tempat tinggal mereka saat ini. "Ayah, aku punya sesuatu yang ingin aku tanyakan padamu," tanya Chu Feng. Saat ayah dan anak berada di satu ruangan sendirian, Chu Feng berbicara untuk menanyakan sesuatu. "Feng tidak ada salahnya jika kamu ingin berbicara apapun tentang pikiranmu," jawab Chu Yuan sambil menatap Chu Feng, dan tatapannya penuh cinta dan kebanggaan. Performa Chu Feng mengejutkannya satu demi satu. Hari ini, dia bahkan menyelamatkan keluarga Chu. Dan di dalam hatinya, dia sudah menjadi kebanggaan terbesarnya. Melihat itu, Chu Feng tidak menyeret pembicaraan itu. Dan sambil tersenyum, dia mengatakan pertanyaan yang selalu ingin dia tanyakan. "Ayah, mengapa mereka yang adalah orang tua kandung aku, mereka harus meninggalkan aku?" tanya Chu Feng. Itu, ketika kata-kata Chu Feng keluar, Chu Yuan yang masih penuh kebahagiaan langsung membeku, dan perubahan di wajahnya dengan jelas terjadi. "Ayah, apakah itu adalah beberapa masalah yang tak bisa dikatakan?" tanya Chu Feng karena melihat ada sesuatu yang salah. "Itu memang tidak bisa diucapkan. Hanya saja, Feng tentang orang tua kamu, aku hampir tidak tahu apa-apa tentang mereka." Chu Yuan tersenyum datar sambil menjelaskan. "Bahkan ayah sendiri tidak tahu. Mungkinkah ayah memungut aku?" tanya Chu Feng sambil sedikit panik. Dari saat dia bertemu dengan pengemis yang begitu kuat dan tidak dapat diduga itu, Chu Feng merasa bahwa leluhurnya pasti tidak sederhana. Jadi, dia dengan tidak sabar bertanya pada Chu Yuan tentang pertanyaan itu. Namun, jika Chu Yuan benar-benar memungutnya dari suatu tempat, itu berarti bahwa semua jalur informasinya telah terputus, dan dia tidak akan memiliki cara untuk mendapatkan informasi tentang orang tuanya dari Chu Yuan. Tidak seperti itu. Sebenarnya, aku dipercaya oleh seseorang untuk menjagamu, ucap Chu Yuan menjelaskan. Tetapi dari ekspresinya, orang bisa mengatakan bahwa semuanya tidak sesederhana itu. Dipercayakan oleh seseorang. Dipercayakan oleh siapa? Dan bagaimana ayah tahu bahwa orang itu bukanlah orang tua aku? Chu Feng dengan tidak sabar segera bertanya. Melihat ketidaksabaran Chu Feng, wajah Chu Yuan terus berubah, seolah-olah melakukan beberapa perjuangan internal. Pada akhirnya, dia menghela nafas dan berkata, karena kamu sangat ingin tahu, aku akan memberitahumu. Kisah ini dimulai dari 15 tahun yang lalu. Pada tahun itu, aku membawa beberapa pelayan keluarga Chu untuk pergi ke tempat yang jauh. Saat berada di jalan, kami melewati hutan di sebuah gunung. Di dalam hutan gunung tersebut, aku bertemu dengan seorang pria. Pria itu menggendong seorang anak, dan dia bertanya apakah aku bermarga Chu atau tidak. Karena kami mengawal beberapa barang, dan karena pakaian pria itu cukup mencurigakan, aku tidak menghadapinya untuk menjawab pertanyaannya. Tapi aku tidak akan pernah berpikir bahwa, pria itu tanpa bergerak, dua orang meledak dan mati menjadi genangan darah. Saat kejadian itu, kami sangat ketakutan. Kami awalnya ingin berbalik dan berlari, tetapi sepertinya itu tidak berguna. Aura tanpa bentuk langsung mengikat kita semua, dan kita bahkan tidak bisa bergerak sedikit pun.
Apakah kamu bermarga Chu? Pria itu berbicara dan bertanya sekali lagi. Baru saat itulah aku menyadari, bahwa orang yang membunuh pelayan keluarga Chu aku dan mengikat kami, ini kemungkinan besar adalah orang itu. Namun, aku yang melihat orang sekuat itu, pada waktu itu sudah dipenuhi dengan ketakutan. Bagaimana aku bisa memperhatikan pertanyaannya? Aku hanya menatapnya dengan tatapan kosong. Kemudian tepat pada saat itu, aku menemukan dengan takjub bahwa, dua api tiba-tiba muncul di matanya. Pada saat yang sama, semua barang yang kami bawa dibakar habis. Bahkan gerobak dan kuda kami langsung menjadi abu. Pada saat itu, dia sudah menunjukkan ketidaksabaran. Itu karena, aku bisa dengan jelas merasakan niat membunuh yang dipancarkannya. Itu adalah niat membunuh yang paling menakutkan yang pernah kurasakan dalam hidupku, dan seolah-olah dia datang dari neraka. Jadi pada saat itu, aku merasa bahwa aku tanpa ragu akan mati. Namun beruntungnya, dia tidak menyerang aku. Dia hanya berbicara dan bertanya, untuk terakhir kalinya. Apakah aku bermarga Chu atau tidak? Waktu itu, aku menjawabnya tanpa ragu sama sekali. Aku dengan cepat menjawab pertanyaannya dan aku bahkan mengatakan keadaan keluarga aku sendiri dan lokasi keluarga Chu. Berbicara ke titik itu, Chu Yuan tampaknya merasa sangat bersalah. Chu Feng juga sudah bisa menebak kenapa. Ini karena dia pada waktu itu takut mati, dan menyerahkan segalanya tentang keluarga Chu. Lagi pula, jika orang itu memiliki permusuhan terhadap keluarga Chu, kata-kata Chu Yuan yang benar-benar telah menjual keluarga Chu dan semua anggota keluarga Chu, maka dia tidak akan mungkin lolos dari kematian. Namun, karena keluarga Chu masih di sini, itu berarti pria itu seharusnya memiliki tujuan lain. Ayah, apa selanjutnya? Tanya Chu Feng yang benar-benar ingin tahu pada akhirnya. Setelah itu, dia membunuh semua pelayan yang ikut bersamaku, dan hanya meninggalkan diriku sendiri. Dia mempercayakan anak itu kepada aku, dan anak itu adalah kamu. Setelah membawamu, orang itu memberitahuku untuk membesarkanmu dengan baik, dan anggap anak itu sebagai milikku. Namun, nama kamu tidak ditentukan oleh aku, tapi dialah yang menentukannya. Dan namamu adalah Chu Feng, ucap Chu Yuan. Itu, seru Chu Feng. Pada saat itu, Chu Feng sangat terkejut di dalam hatinya. Meskipun dia sudah menebak bahwa anak itu adalah dia, hatinya masih terguncang tanpa henti. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa, namanya tidak diputuskan oleh Chu Yuan. Tapi namanya sudah diputuskan oleh orang lain. Ketika dia memikirkan laki-laki yang menanyakan Chu Yuan pertanyaan yang sama 3 kali, tidak sulit bagi Chu Feng untuk berpikir bahwa, ayah kandungnya mungkin juga bermarga Chu. Adapun mengapa dia mempercayakannya kepada Chu Yuan, sangat mungkin bahwa pria itu tidak ingin Chu Feng mengubah nama keluarganya. Bagaimana mungkin aku berani menolak pada saat itu? Karena secara alami, aku sudah berjanji padanya. Namun, dia memberikan beberapa tuntutan. Itu karena aku tidak bisa memberitahu kamu dari mana kamu berasal, dan aku juga tidak bisa mengatakan bahwa kamu adalah putra aku sendiri. Aku harus memberitahu kamu, karena sejak awal bahwa kamu adalah putra angkat aku. Yang paling penting adalah, bahwa aku tidak bisa melakukan sesuatu yang berbahaya bagi kamu, dan aku harus membiarkan kamu tumbuh dengan sehat. Jika salah satu tuntutan dilanggar, hanya akan ada satu akhir. Yaitu dia akan memusnahkan seluruh keluarga Chu, dan tidak menyisakan apapun, ucap Chu Yuan. Chu Yuan mengatakan yang sebenarnya, dan akhirnya Chu Feng tahu mengapa Chu Yuan tidak pernah berbicara tentang leluhur Chu Feng. Jika dia tidak pernah bertanya dan juga mengapa Chu Yuan akan sangat gelisah, atau bahkan takut ketika Chu Feng bertanya tentang leluhurnya, itu karena seseorang selalu mengancamnya. Ayah, apakah kamu tahu apa yang disebut laki-laki itu? Dan juga, apakah ada tanda-tanda khusus di tubuhnya? Chu Feng serius bertanya karena secara tersembunyi, dia sudah memiliki jawaban di hatinya. Dia tidak mengatakan siapa namanya, tetapi di dahinya memang ada tanda lahir yang aneh.
Itu seperti nyala api, dan itu sangat aneh. Jawab Chu Yuan. Saat itu Chu Feng cukup tenang, karena itu cukup mirip dengan tebakannya. Karena leluhurnya itu benar-benar berhubungan dengan pengemis pada hari itu. Ayah, apakah dia mengatakan sesuatu setelah itu? Apakah dia menyebutkan orang tua aku? Tanya Chu Feng. Tidak ada lagi. Dia tidak mengatakan apapun tentang orang tuamu, jawab Chu Yuan. Lalu, mengapa kamu mengatakan bahwa dia tidak mungkin menjadi ayahku? Tanya Chu Feng dengan nada mendesak. Mendengar kata-kata itu, Chu Yuan menutup matanya, dan mengambil napas dalam-dalam. Barulah kemudian ia perlahan-lahan berbicara. Itu karena setelah menyerahkanmu kepadaku, rasanya beban berat Tuloh dihilangkan. Dia dengan cepat berubah menjadi orang yang sama sekali berbeda, dan mulai berteriak seolah-olah dia gila. Aku masih sangat ingat kata-kata gila yang dia katakan hari itu, jawab Chu Yuan. Apa yang dia katakannya? Tanya Chu Feng tidak bisa menunggu. Dia berteriak ke arah langit. Kamu sudah melihatnya kan? Aku sudah melakukan apa yang kamu suruh lakukan. Bisakah kamu lepaskan aku? Aku mohon, lepaskan aku, teriak pria tua gila itu. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.